أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dan kita masuk ke pembelajaran ilmu arud pada mustawa yang kedua, pada pembelajaran berikutnya, yaitu Bahar Al-Madid. Kemarin kita sudah mempelajari Bahar Tawil, kaidah-kaidahnya, kemudian identifikasinya, dan sekarang insyaallah kita akan memasuki bahar yang berikutnya, bahar yang kedua, yaitu Bahar Al-Madid. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas kaidah-kaidah pada Bahar Al-Madid sebelum kita mempraktekannya dan mengidentifikasinya. Baik. Sebagaimana telah kita bahas di mustawa yang pertama, bahwasanya tanwim, pelajaran mustawa yang pertama itu tanwim itu sangat penting untuk dihafalkan. Karena dengan tanwim kita insyaallah lebih mudah mencari atau menemukan sebuah bahar. Baik. Pada Bahar Al-Madid tanwimnya fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Baik, kenapa di sini kok tulis fa'ilun? Karena ini adalah bentuk aslinya, bentuk asli sebelum terjadi perubahannya. Ketika sudah terjadi perubahan, yang kita tanwim tadi itu adalah ketika sudah terjadi perubahan, dan insyaallah nanti kita bahas. Baik, intinya tanwimnya adalah fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, limadidis syi'ri indi sifatu, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Nah, ini tanwim Bahar Al-Madid dan wajib dihafal sebelum kita mempelajari kaidah-kaidahnya. Harus sudah hafal tanwim dari Bahar Al-Madid. Baik. Orang Arab menggunakan bentuk atau bahar pada Al-Madid la yusta'mal Arab. Orang Arab tidak menggunakan kecuali al-majzu, kecuali dalam kondisi majzu. Apa majzu? Majzu itu menghapus juz pada setiap syatar, menghapus satu juz yang akhir pada setiap syatar. Baik, berarti syatar yang pertama ujungnya adalah fa'ilun, bagian sini, maka dia dihapus. Kemudian bagian sini juga dihapus, maka tersisalah fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Maka fa'ilatun di sini sebagai al-arud dan fa'ilatun di syatar yang kedua sebagai ad-darb. Fa'ilunnya dihapus. Ini dua juz di akhir setiap syatar dihapus. Berbeda dengan bahar tawil. Kalau bahar tawil dia la yusamal Arab illa taman. Orang Arab tidak menggunakan kecuali sempurna, yakni thumanil ajza, semuanya ada 8 juz. Yaitu fa'ilat, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, ada 8. Adapun Al-Madid dia hanya ada 6. Fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Kenapa? Karena bentuk aslinya dihapus. Orang Arab tidak menggunakan pada Bahar Al-Madid illa majzu, kecuali majzu. Apa makna majzu? Yaitu dengan menghapus syatar yang ke akhir pada, dengan menghapus juz yang akhir pada setiap syatar. Baik, ini Bahar Al-Madid. Baik, kemudian Bahar Madid kita bisa lihat dia memiliki 2 juz yang berbeda. Sebagaimana Bahar Tawil yaitu fa'ulun dan mafa'ilun, 2 juz yang berbeda. Pada Bahar Al-Madid 2 juz yang berbeda pula, yaitu fa'ilatun dan fa'ilun. 2 juz yang berbeda. Baik, kaidah atau zihaf dan ilat atau taghyirat, perubahan pada fa'ilatun, dan juga ada taghyir atau perubahan pada juz fa'ilun. Dua-duanya memiliki perubahan. Baik, pada at-taghyir, perubahan pada juz fa'ilatun, dia terbagi menjadi 2 bagian. Dua bagian, yaitu al-basitiyah atau al-firdiyah, kemudian al-murakkabah atau al-muzdawajah. Al-basitiyah atau al-fardiyah dia adalah at-taghyir atau perubahan yang hanya kemasukan satu zihaf atau kemasukan satu illat. Adapun murakkabah itu terdiri dari dua zihaf dan ilat yang digabungkan menjadi satu. Disebut dengan al-murakkabah. Contoh misalnya di sini al-hadzf ditambah dengan al-qata. yakni al-hadzf menghapus sababun khafif yang akhir, dan al-qata menghapus watad majmum atas kini maqabalah.
Yang ini ditambah dua bentuk ini, jadi dua bentuk al-hadzaf kemudian al-qata' digabungkan menjadi satu, disebut dengan al-murakkabah atau al-muzdawajah, yakni saling berkaitan atau bergabung. Adapun al-firdiyah dia hanya bentukan satu saja, yakni kemasukan satu zihaf atau illah. Baik, ini juz fa'ilatun kita bahas. Yang pertama yaitu ada al-basitiyah atau al-firdiyah, yaitu cacat yang pertama ada al-hadaf. Pada juz fa'ilatun ada al-hadaf. Apa itu al-hadaf? Yaitu hadfus sababun khafif, menghapus sababun khafif min akhirih, dari yang akhirnya. Baik, kalau kita lihat bentuk aslinya adalah fa'ilatun. Fa'ilatun. Baik, kita berikan rumus. Fa'ilatun mutaharik wa sakin. Mutaharik alif, sakin watun mutaharik wa sakin. Baik, pada al-hadaf yang diminta apa? Hadfus sababun khafif min akhirih, menghapus sababun khafif dari yang akhir, yaitu huruf tunnya. Sababun khafif, sababun khafif, wa ila wa tad majmu, wa tun sebagai sababun khafif. Baik, yang diminta pada al-hadaf adalah sababun khafif yang akhir, ini bagian akhir. Yang dimaksud adalah tunnya yang dihapus. Tatahawwal fa'ilatun ila fa'ila, tempatun fa'ila. Baik. Tetapi dalam qimatul musiqiyah, yani untuk memudahkan pengucapan wazan atau tanghim, tidak ada bentuk fa'ila, maka fa'ila diubah menjadi fa'ilun. Sesuai fa mutaharik, alif ai la diganti dengan lu, dan alif di sini diganti dengan nun sakin, sama aja. Fa'ila jadi fa'ilun. Baik, kemudian perubahan yang kedua adalah al-khaban. Apa itu al-khaban? Yaitu hadfus tsani as-sakin, menghapus huruf yang kedua yang sakin. Tatahawal fa'ilatun ila fa'ilatun. Baik, huruf yang kedua apa? Huruf alif. Kita lihat, fa'ilatun huruf keduanya apa? Huruf pertamanya huruf fa, huruf keduanya adalah huruf alif. Maka alifnya yang dihapus. Tatahawal fa'ilatun dengan alif menjadi fa'ilatun. Dengan menghapus alif. Baik, kemudian yang ketiga yaitu al-kaf. Apa itu al-kaf? Yaitu hadfus sabi as-sakin, menghapus huruf yang ketujuh. Tatahawal ila fa'ilatun, dari fa'ilatun ila fa'ilatu. Baik, mana huruf ketujuh? Fa huruf pertama, alif huruf kedua, ain huruf ketiga, lam huruf keempat, alif lagi huruf kelima, tu huruf ke-6, wa nun sakin huruf ke-7. Maka nun di sini dihapus pada ketika kemasukan al-kaf. Tatahawal fa'ilatun ila fa'ilatu biduni nun. Fa'ilatu. Baik, kemudian yang keempat adalah al-qasr. Apa itu al-qasr? Yaitu hadfus tsani sababun khafif fi akhirih ma'a taskini ma qablah, yaitu menghapus huruf yang kedua pada sababul khafif fi akhirih, pada bagian sababul khafif yang akhir, dan mentaskin sebelumnya. Baik, misalnya fa'ilatun. Baik, kita sepakati fa sebagai sababun khafif, wa ila sebagai watad majmu, watun sebagai sababun khafif. Baik, yang diminta di sini adalah sababul khafif fi akhirih, yaitu sababul khafif yang akhir, berarti tunnya. Baik, kemudian apa? Hadfus tsani, yaitu menghapus huruf kedua dari sababul khafif. Baik, tunnya yang akhir di sini, huruf keduanya apa? Huruf nun, berarti nunnya dihapus. Dihapus. Kemudian ma'a taskini ma qablah, dan mensukunkan huruf sebelumnya. Ini huruf yang sebelumnya dihapus. Baik, nunnya yang dihapus, huruf sebelumnya yang dihapus apa? Huruf ta, maka taknya dihapus. Taknya disukunkan, ditaskin. Huruf nunnya dihapus, dan huruf sebelum nun yang dihapus ini yaitu huruf ta ditaskin, disukunkan. Ya, tadinya fa'ilatu menjadi fa'ilat menjadi fa'ilat. Ya, tetapi dalam qimatil musiqiyah tidak ada fa'ilat. Jadi untuk meringankan pengucapan menjadi fa'ilan.
Baik, ini at-tabghir al-firdiyah pada juz fa'ilatun. Baik. Kemudian at-tabghir al-murakkabah atau al-muzawwajah pada juz fa'ilatun. Ada 3. Pertama yaitu al-hadzaf ditambah dengan al-qata'. Al-hadzaf ditambah dengan al-qata'. Apa itu al-hadzaf? Yaitu bagian tinta yang bawahnya yang berwarna ungu. Hadfu sababun khafif min akhirih, yaitu menghapus sababun khafif fi akhirih. Baik, contoh misalnya fa'ilatun. Fa'ilatun. Baik, kita berikan rumus dulu. Fa mutaharik wa sakin, wa ila mutaharik wa sakin, mutaharik wa sakin. Baik. Yang diminta apa? Hadfu sababun khafif min akhirih. Sama seperti bagian sini. Fa'ila menghapus sababun khafif yang akhir. Ya, tatahawal ila fa'ila. Fa'ilatun ketika kemasukan al-hadzaf menjadi fa'ila. Baik, setelah al-hadzaf kemasukan al-hadzaf, kemasukan al-qata'. Apa itu al-qata'? Hadfu akhir watad majmu' ma'a taskini ma qablah, yaitu menghapus huruf, ya, menghapus watad majmu', ya, huruf yang akhir pada watad majmu', kemudian mentaskin huruf sebelumnya, fa'ila. Baik, kita lihat di sini, kita berikan rumus lagi. Fa mutaharik wa sakin wa sababun khafif, wa ila mutaharik wa sakin watad majmu'. Baik, yang diminta apa? Adalah huruf akhir pada watad majmu', ya ini ila. Yang diminta watad akhir huruf watad majmu', yaitu huruf alif, berarti alifnya dihilangkan. Huruf alifnya dihilangkan, wa taskin ma qablaha, ma'a taskin, dan mensukunkan huruf sebelumnya. Baik, alifnya disukunkan, alifnya dihilangkan, hadzaf, dihapus, dan mensukunkan sebelumnya, yaitu huruf lam, berarti lamnya ditaskin menjadi sukun. Tatahawal fa'ilatun ila fa'ila, kemudian kemasukan qata' menjadi fa'il dengan sukun. Baik, fa'il. Dalam qimatil musiqiyah tidak ada fa'il, maka diubah menjadi fa'lun. Sama saja, fa alif sebagai ain sakin, walu sebagai ain sebagai fa sebagai fa, alif sebagai ain sakin, wa'i sebagai lu, walam sakin sebagai nun sakin. Ini al-hadzaf wal qata'. Baik, wal ulama al-arudiyah, ulama arud menamakan ikhtisaran, menamakan bentuk ini, yaitu al-hadzaf ditambah dengan al-qata', yaitu al-batr. Dinamakan dengan al-batr. Ya, supaya meringkas pengucapan, tidak al-hadzaf ditambah dengan al-qata', enggak, langsung sebut saja al-batr. Apa itu al-batr? Yaitu al-hadzaf ditambah dengan al-qata'. Al-hadzaf ditambah dengan al-qata' sama dengan al-batr. Nah, tapi kemudian yang kedua yaitu al-hadzaf ditambah dengan al-khaban. Al-hadzaf ditambah dengan al-khaban. Apa itu al-hadzaf? Sama, hadfu sababun akhir min akhirih. Wal khaban hadza hadfu tsani as-sakin, menghapus huruf yang kedua. Baik. Penghapus mana? Baik. Ya, masih juz fa'ilatun. Fa'ilatun. Baik, al-hadzaf ditambah dengan al-hadzaf berarti apa? Berubah menjadi fa'ila. Menjadi fa'ila. Ya, sama seperti tadi, yaitu menghapus sababun khafif, watun yang dihapus. Hadzaf, kemasukan al-hadzaf. Baik, kemudian setelah itu kemasukan al-khaban, yaitu hafuz tsani as-sakin, menghapus huruf yang kedua. Baik, huruf yang keduanya mana? Yaitu huruf alif, tatahawal ila fa'ila, fa'ila, dengan menghapus huruf alif pada fa'ila, fa'ila. Tetapi dalam qimatil musiqiyah tidak ada bentuk fa'ila, tatahawal ila fa'ilun, alifnya berubah menjadi as-sakin, fa'ilun. Baik, dan ulama arud tidak memiliki bentuk ikhtisar, ini bentuk penamaan ikhtisar pada al-hadzaf ditambah dengan al-khaban. Baik, kemudian yang ketiga yaitu al-kasr ditambah dengan al-khaban.
Al-kaf ditambah dengan al-khabar. Apa itu al-kaf? Yaitu hadfu asabi asakin, menghapus huruf yang ketujuh. Baik, fa'ilatun misalnya. Fa'ilatun. Huruf ketujuhnya mana? Yaitu huruf nun. Tatahawal fa'ilatun ila fa'ilatu. Fa'ilatu. Baik, kemasukan al-kaf. Setelah kemasukan al-kaf, kemasukan apa? Al-khaban. Kemasukan al-khaban. Baik, apa itu al-khaban? Nah, ini bagian atas. Hadfu sani asakin, yaitu menghapus huruf yang kedua. Fa'ilatu menjadi fa'ilatu. Kenapa? Karena alif huruf kedua dihapus. Fa'ilatu. Fa'ilatu. Baik, kemasukan fa'ilatu. 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 Al-kaf ditambah dengan al-khaban. Dan ulama arud menamakan al-kaf ditambah dengan al-khaban yaitu dengan asyakl. Asyakl. Apa itu asyakl? Yaitu al-kaf ditambah dengan al-khaban sama dengan asyakl. Apa itu asyakl? Al-kaf ditambah dengan al-khaban, yaitu menghapus huruf yang ketujuh dan menghapus huruf yang kedua. Baik, ini adalah juz fa'ilatun, taghyir pada juz fa'ilatun yaitu al-basitiyah dan al-murakkabah. Baik, kemudian kita masuk yaitu at-taghyir, perubahan pada juz fa'ilun. Juz fa'ilun hanya ada satu perubahan yaitu al-khaban, yaitu hadfus sani asakin, menghapus huruf yang kedua. Asalah fa'ilun, mana huruf keduanya pada bentuk fa'ilun? Yaitu al-alif, maka alifnya langsung dihapus, tatahawal fa'ilun ila fa'ilun. Nah, ini perubahan pada fa'ilun. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan as-suwar. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Seluruh bahar ada bentuk al-hasyu. Apa itu al-hasyu? Ya, ini bagian sebelum akhir dari syatar pertama dan sebelum akhir dari syatar yang kedua. Ya. Fa'ilatun fa'ilun berarti sebagai apa? Sebagai al-hasyu. Ini bagian sini al-hasyu. Fa'ilatun fa'ilun bagian akhir, bagian sebelum akhir pada syatar pertama dan syatar yang kedua disebut dengan al-hasyu. Al-hasyu ghairu thabit. Al-hasyu ghairu thabit. Ini dia tidak punya kaidah tersendiri, tidak punya kaidah. Adapun al-arud yang di bagian akhir di setiap syatar dia punya suwar, dia punya gambaran yang mana harus sesuai dengan 6 surah ini. Adapun kalau al-hasyu misalnya di bait yang pertama kemasukan misalnya al-khaban, kemudian di bait yang kedua pada fa'ilatun kemasukan al-kaf, kemudian fa'ilatun berikutnya kemasukan al-hadaf dan seterusnya. Dia ghairu sabit, bebas. Intinya sesuai dengan kaidah-kaidah ini. Adapun kalau bagian akhir dari setiap syatar dia harus sesuai dengan suar ini. Ya, bagian akhir dari syatar yang pertama disebut dengan al-arud. Al-arud. Bagian syatar yang kedua, bagian akhir syatar yang kedua, ini bagian sini, fa'ilatun, yaitu disebut dengan ad-darb. Disebut dengan ad-darb. Baik. Suar pada bahar al-madid ada 6. Ada 6 suar. Baik, yang pertama dengan al-arud fa'ilatun. Apakah sesuai dengan bentuk aslinya? Baik, naam sesuai. Fa'ilatun berarti dia sahih. Sahih, salim. Salim. Baik, kemudian apakah sesuai? Naam, sesuai. Tidak kemasukan ad-darbnya tidak kemasukan bentuk apapun. Salim. Salim min at-taghyir. Pada juz yang pertama yaitu al-arud yang salim atau sahih, tidak kemasukan taghyir, dan darbnya juga tidak kemasukan at-taghyir, tidak kemasukan perubahan. Baik, kemudian yang kedua, baik, arudnya berubah darinya fa'ilatun menjadi fa'ilun. Baik, yang mana fa'ilun? Kita cari yang perubahan yang menjadi fa'ilun, yaitu dengan menghapus bentuk sababun khafif yang akhir. Baik, kita lihat fa'ilun. Kita lihat di sini apa perubahan yang sesuai pada juz fa'ilatun. Baik, kita lihat apakah al-khaban. Baik, khaban jadi fa'ilatun. Kemudian al-kaf fa'ilatu. Bukan. Baik, ternyata kita lihat yang kita dapati yaitu fa'ilah.
yang bentuk aslinya adalah fa'ila, tapi dalam qimatil mustaqiyah menjadi fa'ilun. Fa'ilun. Oh, ternyata pada bentuk al-arud dia kemasukan al-hadaf. Surah yang kedua kemasukan al-hadaf. Boleh dinamakan al-hadaf atau al-mahdzufah. Al-hadaf. Taib. Suara yang kedua al-hadaf kemasukan al-hadaf, arudnya dan ad-darbnya yaitu fa'ilan. Tadinya fa'ilatun bentuk aslinya, kok menjadi fa'ilan? Taib, kita lihat mana yang perubahan yang menjadikan dia fa'ilan. Kita lihat apakah al-qasr, apakah al-kaf, apakah al-khabar, apakah al-hadaf, ataukah al-murakkabah. Taib, kita lihat ternyata yaitu al-qasr, kemasukan al-qasr yaitu fa'ilat. Tetapi dalam qimatil musiqiyah tidak ada fa'ilat, yaitu kemasukan fa'ilan. Taib, berarti kemasukan darb di surah yang kedua al-qasr. Al-qasr. Taib, berarti surah yang kedua yaitu arudnya hadaf, kemasukan al-hadaf, dan ad-darbnya kemasukan al-qasr. Taib, kemudian yang ketiga aslinya adalah fa'ilatun. Fa'ilatun. Taib, kok bisa berubah menjadi fa'ilun? Bisa berubah menjadi fa'ilun. Kita cari lagi. Oh, ternyata dia kemasukan al-hadaf, sama. Tadinya fa'ilatun menjadi fa'ilun, atau bentuk aslinya fa'ila. Taib, ternyata dia kemasukan al-hadaf. Al-hadaf. Kemasukan al-hadaf pada surah yang ketiga, arudnya kemasukan al-hadaf. Taib, kemudian dotnya, oh jadi fa'ilun juga. Menjadi fa'ilun, kita lihat mana perubahannya. Oh, ternyata dia juga kemasukan al-hadaf, sama. Kemasukan al-hadaf. Baik, berarti pada surah yang ketiga yaitu arudnya al-hadaf dan ad-darbnya al-hadaf. Kemasukan al-hadaf. Baik, kemudian yang keempat yaitu arudnya fa'ilun dan darbnya fa'alun. Baik, kita lihat perubahan, mana kita cari perubahan al-arud, ternyata di al-hadaf sama, yaitu bentuk aslinya adalah fa'ila, menghapus sababun khafif yang akhir. Tetapi dalam qimatul musiqiyah tidak ada fa'ila, menjadi fa'ilun. Baik, kemudian ad-darbnya fa'lun. Baik, kita lihat di sini mana bentuk fa'lun yang berubah menjadi fa'lun. Yang berubah menjadi fa'lun. Baik, apakah fa'ilun? Bukan. Tapi kita cari lagi. Apakah fa'il? Oh, na'am. Sesuai dengan bentuk aslinya fa'il, tetapi dalam qimatul musiqiyah menjadi fa'lun, maka pada suara yang keempat kemasukan apa? Al-hadaf ditambah al-qata, sama dengan al-batar. Baik, berarti pada suara yang keempat kemasukan al-batar. Apa itu al-batar? Yaitu al-hadaf ditambah dengan al-qata, tatahawal fa'ilatun ila fa'lun. Mabtur. Berarti pada arud di sini ad-darb sebagai mabtur atau al-batar, kemasukan al-batar. Dan kemudian yang kelima, tatahawal ila fa'ilatun ila fa'ilun. Apa perubahannya pada fa'ilatun ila fa'ilun? Kita lihat lagi. Kita cari-cari apakah yang menjadi perubahannya. Fa'ilun. Baik, kita lihat apakah kemasukan al-hadaf, apakah al-khabar, apakah al-kaf, apakah al-qasr. Baik, kita lihat. Yaitu kemasukan fa'ilun. Ya, karena ini adalah juz fa'ilatun, tidak mungkin juznya adalah fa'ilun, bagian sini tidak mungkin. Tetapi kita lihat di sini adalah fa'ilatun. Kita lihat pada juz murakkabah apakah ada yang bentuknya fa'ilun? Oh, ternyata ada, yaitu al-hadaf ditambah dengan al-khabar. Al-hadaf ditambah dengan al-khabar tatahawal ila min fa'ila ila fa'ilun. Baik, berarti pada suara yang kelima tadinya fa'ila menjadi fa'ilun. Berarti apa? Al-hadaf dan al-khabar. Apa namanya? Ulama arudiyah tidak mempunyai nama, tidak menamakan ikhtisaran pada bentuk al-hadaf dan al-khabar. Adapun pada al-batar dia ada bentuk ikhtisarnya, yaitu al-hadaf ditambah dengan al-qata sama dengan al-batar. Baik, kemudian pada suara yang kelima kita lihat arudnya, yaitu fa'ilun. Baik, fa'ilun mana kita cari lagi? Oh, ternyata sama, yaitu al-hadaf dan al-khabar. Kemasukan al-hadaf
Al-hadaf tadinya fa'ilatun asli, tetapi dia kemasukan al-hadaf dan al-khaban. Kemasukan al-hadaf dan al-khaban. Baik, kemudian yang keenam. Asalnya fa'ilatun, bentuk aslinya. Baik, tetapi kok bisa berubah menjadi fa'ilun? Kita cari lagi. Oh, ternyata sama, yaitu al-hadaf dan al-khaban pada suara yang keenam, yaitu fa'ilun atau kemasukan al-hadaf dan al-khaban. Baik, kemudian pada suara yang keenam lagi itu fa'alun. Fa'alun. Kita cari mana perubahan bentuk fa'alun, apakah kemasukan al-hadaf, apakah al-khaban pada al-qasar dan seterusnya. Kita lihat yaitu ternyata kemasukan al-batar. Al-batar, apa itu al-batar? Al-hadaf ditambah dengan al-qata. Tadinya fa'ilatun, ketika kemasukan al-hadaf dan al-qata menjadi fa'il, atau dalam qimatil mustaqiyah menjadi fa'alun. Baik, berarti kemasukan al-batar pada bentuk fa'alun atau ad-dhabnya pada suara yang keenam kemasukan al-batar. Apa itu al-batar? Yaitu al-hadaf ditambah dengan al-qata sama dengan al-batar. Nah, baik. Inilah suar dari bahar madid. Yang pertama dengan arutnya salim dan dharb salim. Yang kedua dengan arutnya hadaf kemudian darbnya al-qasr. Yang ketiga dengan arutnya hadaf dan darbnya al-hadaf. Yang keempat dengan arutnya al-hadaf dan darbnya al-batar. Yang kelima dengan arutnya al-hadaf ditambah dengan al-khaban, kemudian darbnya juga al-hadaf ditambah dengan al-khaban. Dan keenam al-hadaf ditambah dengan al-khaban, dan akhir darb suara yang keenam yaitu al-batar. Nah, inilah pembelajaran bahar madid, kaidah-kaidah bahar madid yang saya harapkan teman-teman untuk menulisnya dan menghafalnya, karena tidak mungkin seorang akan mampu dalam mungkin dalam pelajaran ilmu arut kecuali dengan menulisnya dan mempraktekkannya dan menghafal kaidah-kaidahnya dan rumus-rumusnya. Dan saya nasihatkan untuk teman-teman sekalian untuk menulis atau memperbanyak identifikasi syair sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Dan setiap bahar nanti insya Allah kita bahas, kita praktek identifikasinya. Kenapa kita harus hafal bentuk-bentuk asalnya atau bentuk-bentuk perubahannya dan bentuk suaranya dan bentuk aslinya, supaya kita mudah tanpa perlu lagi tulisan atau tanpa perlu lagi contekan dari buku. Kita sudah hafal di luar kepala. Ketika kemasukan fa'ilatun bisa berubah apa saja al-hasyun. Kemudian pada arut dan darbnya apa saja yang bisa kemasukan. Baik, kemudian ada pembahasan yang mungkin saya lupakan adalah pada bait bahar al-madid boleh kemasukan al-musarra. Al-musarra. Apa itu musarra? Pada suar ini untuk ingat ya, yaitu musarra, al-musarra. Baik, apa itu al-musarra? Adalah ketika arutnya mengikuti darbnya. Arutnya mengikuti ad-darbnya, musarra. Jadi istitsna, ini pengecualian. Seandainya misalnya pada bentuk yang kedua misalnya, kita lihat yang kedua, darbnya apa? Qasr. Darbnya qasr dan arutnya al-hadaf. Arutnya al-hadaf. Seandainya pada suara yang kedua ini arutnya mengikuti darbnya, yakni sama-sama qasr, apakah boleh? Boleh. Jadi istithnaan pada bahar al-madid yaitu boleh kemasukan bait musarra, yaitu arutnya mengikuti ad-darbnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.